Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membuat dan merakit sebuah personal komputer yang bahan-bahannya sudah kita beli di toko-toko komputer. Kalau kita membeli komputer di toko komputer, biasanya komputer tersebut sudah dirakit, sudah jadi, dan sudah siap kita pakai di rumah. Tapi kalau dipikir-pikir, itu sangat merugikan. Kenapa? Karena saat CPU kita rusak atau komputer kita rusak, kita tidak mengerti apa sih sebab dari kerusakan tersebut dan komponen-komponen apa saja yang tidak berfungsi. Tapi kalau kita merakitnya sendiri, kita akan mengenali setiap bagian komponen, sehingga kita dapat mengganti dan memperbaikinya sendiri, atau kita bisa memasang alat-alat itu sendiri. Sebenarnya langkah-langkahnya sangat mudah. Pada kali ini kita akan mencoba merakit komputer dengan sangat-sangat mudah. Kita akan mencoba mengenali komponen hardware apa saja yang tersedia. Pertama, motherboard. Di sini saya mempunyai motherboard. Kita akan mengetahui apa aja sih yang ada dalam kotak motherboard. Yang pertama yaitu kabel data. Kabel data jenis ID. Ini berguna untuk hard disk dan CD-ROM. Juga ada kabel power untuk hard disk jenis SATA konektornya. Yang terakhir adalah motherboard itu sendiri. Kita akan lihat seperti apa motherboardnya yang kita punya. Motherboard ini terdiri dari tempat pemasang prosesor, lalu ada tempat pemasang RAM, dan tempat pemasang hardware lainnya, seperti modem, sound card, dan sebagainya. Di belakang motherboard ini ada tempat untuk mencolokkan komponen-komponen tambahan pada casing komputer nantinya. Tadi kita telah mengetahui isi komponen dalam dari sebuah motherboard. Kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah prosesor. Kemudian selain prosesornya juga ada fan atau kipas pendingin komputer yang berfungsi untuk mendinginkan prosesor saat komputer kita bekerja. Setelah kita mengetahui prosesor, kemudian komponen penting lainnya yaitu RAM. Pada motherboard ini kita membutuhkan RAM jenis DDR. Selain RAM, juga ada hard disk. Hard disk ini berfungsi untuk menyimpan data-data kita di komputer. Lalu selanjutnya ada CD-ROM. Yang terakhir adalah mouse dan keyboard untuk memasukkan kata-kata pada monitor. Ini adalah casing yang akan kita gunakan untuk meletakkan komponen-komponen hardware yang tersedia. Baik, selanjutnya kita akan melihat isi dalam dari sebuah casing komputer. Yaitu di sini ada power supply dan ini kabel-kabel power supply. Lalu ada kabel power yang nantinya akan langsung dihubungkan dari listrik rumah ke belakang kabel power supply ini. Kemudian ada juga baut yang nantinya akan digunakan untuk membaut komponen pada motherboard. Setelah ini ada juga kabel panel. Kabel-kabel ini untuk memfungsikan tombol-tombol pada casing bagian depan. Baik, sebelum kita merakit semua komponen pada motherboard ke dalam casing, maka kita harus memasang beberapa hardware yang kita pasang kepada motherboard. Kita akan coba memasang prosesor pada motherboard. Dalam pemasangan prosesor, kita perhatikan tanda pada prosesor dengan tanda pada motherboard. Tidak boleh salah dalam hal pemasangan. Kalau sudah pas, kita bisa menutupnya, lalu kita kunci. Kemudian setelah terpasang, kita akan memasang kipas pendingin prosesor. Samakan dudukan kaki-kaki kipas ini dengan lubang untuk kaki kipas pada motherboard.
Setelah itu kita memasang memori atau RAM pada slot RAM yang tersedia pada motherboard. Kita buka dulu kuncinya. Kemudian samakan kedudukan pada RAM dengan slot pada motherboard. Lalu masukkan sesuai sisi-sisinya. Setelah itu kita tekan sampai kunci ini menutup. Maka selesailah kita memasang RAM dan prosesor pada motherboard. Maka selesailah kita memasang prosesor dan kipas serta memori pada motherboard, yang hasilnya dapat kita lihat seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan motherboard ini ke dalam casing. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu casing. Samakan dulu kedudukan dengan bagian belakang motherboard ini. Kemudian setelah casing siap, kita akan menyamakan kedudukan di dalam casing. Sesuaikan dengan lubang baut pada motherboard ini. Maka kita akan lihat lubang-lubang baut itu harus pas. Maka nanti hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa memasang baut. Setelah ini terpasang, kita akan melanjutkan memasang harddisk pada casing. Saya sudah siapkan harddisknya, dan ini tempat untuk meletakkan harddisk. Samakan dengan dudukan lubang untuk pembautan harddisk. Seperti ini, harus sama. Lalu kita bisa memasangkan baut agar harddisk ini kencang. Kemudian setelah harddisk terpasang, kita akan memasang kabel data dan kabel power untuk harddisk ID. Ini adalah kabel data untuk harddisk jenis ID. Pertama kita pasang dulu ke motherboard. Ini colokannya. Kita samakan dudukan ini dengan posisi pada motherboard. Kita tancapkan, lalu ujungnya satunya kita pasang ke harddisk. Samakan juga kedudukannya. Kemudian kita pasang kabel power ID pada harddisk ID ini. Sama halnya seperti kita memasang pada kabel data tadi. Lalu kita pasang ke harddisk. Lalu ujung satunya lagi kita masukkan dari pin power supply. Samakan sisi ini dengan sisi pada power supply. Setelah harddisk terpasang ke casingnya, mungkin kita akan memasang DVD combo ini ke dalam casing di sini. Setelah terpasang, kita pasang bautnya. Lalu kita pasangkan kabel ID ke dalam pin pada CD-ROM. Samakan alur yang ada pada pin kabel ID dalam pin CD-ROM selepas kita tekan dalam. Setelah itu kita pasangkan kabel power supply ke dalam tempat pemasangan kabel power supply pada CD-ROM. Maka selesai memasangkan CD-ROM ke dalam casing. Setelah selesai, kita bisa memasang kabel panel casing agar fungsi tombol-tombol pada casing dapat berfungsi. Selanjutnya kita akan pasang kabel USB untuk bagian depan. Letak pin USB terletak pada motherboard bagian bawah. Kita bisa lihat di sini, itu ada di sini. Kita samakan lubang pin pada kabel panel dengan yang ada pada motherboard. Maka itulah kabel panel yang penting yang akan berfungsi pada casing komputer kita. Kemudian kita bisa memasukkan kabel power dari power supply kepada motherboard. Kemudian agar CPU dapat hidup, kita perlu kabel power. Kita pasangkan pada power supply. Selanjutnya agar komputer bisa hidup, maka kita pasang kabel power monitor pada bagian belakang monitor. Setelah itu, kita colokkan ke dalam kabel listrik.